Seringkali, kita diajarkan entah itu dari film, lagu, buku, atau bahkan dari tuntutan orang-orang di sekitar kita, bahwa kebahagiaan sejati itu hanya bisa didapatkan saat kita memiliki seorang pasangan, seorang wanita yang mendampingi, melengkapi, dan menyempurnakan hidup kita. Bahwa hidup tanpa pasangan itu hampa, sepi, tidak lengkap, seolah-olah ada yang salah dengan diri kita jika kita sendirian, jika kita tidak punya belahan jiwa yang mendampingi. Dan karena tekanan sosial itu, kita seringkali terburu-buru mencari hubungan, demi memenuhi standar yang dibuat oleh masyarakat, demi menghindari cap jomblo ngenes atau hidup sepi. Tapi, apakah benar begitu? Apakah kebahagiaan kita harus digantungkan pada orang lain? Mari kita jujur, mari kita coba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dari sebuah realita yang sering kita abaikan, ada kebahagiaan lain. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada validasi atau kehadiran orang lain. Kebahagiaan yang mungkin selama ini tertutup oleh ekspektasi sosial atau drama yang seringkali menyertai hubungan romantis. Kita sudah terlalu sering fokus pada yang hilang, sehingga kita lupa betapa banyak hal yang sudah kita miliki, yang sudah menanti untuk kita nikmati, dan yang bisa kita bangun sendiri. Kali ini, kita bukan mau bahas tentang membenci wanita. Sama sekali tidak. Tujuan kita sederhana. Kita mau sama-sama mengeksplorasi dan merayakan kebahagiaan dan kebebasan yang bisa kita nikmati saat kita fokus pada diri sendiri. Fokus pada apa yang benar-benar membuat kita puas, bahagia, dan utuh, tanpa harus bergantung pada validasi eksternal. Jadi, siapkan diri kalian, karena setelah ini, kita akan bedah satu persatu. Kenapa hidup tanpa drama itu ternyata jauh lebih menyenangkan. Poin pertama, dan ini yang paling terasa, adalah kebebasan finansial dan waktu. Mari kita bicara terus terang, tanpa adanya kewajiban untuk menyenangkan pasangan. Uang yang tadinya dialokasikan untuk kencan romantis setiap akhir pekan, beliin hadiah untuk setiap perayaan, atau biaya liburan yang mahal, sekarang bisa kita putar sepenuhnya untuk diri kita sendiri. Coba bayangkan, anggaran untuk bunga, coklat, atau makan malam di restoran mewah bisa kita alihkan untuk membeli konsol game terbaru yang sudah lama kamu incar, atau mengupgrade PC gaming sampai maksimal. Kita bisa pakai uang itu untuk membeli perlengkapan, hobi yang selama ini cuma jadi angan-angan, seperti kamera profesional, alat musik baru, atau bahkan sepeda impian. Ini bukan tentang menjadi pelit, tapi tentang menjadi bijak dan bertanggung jawab atas keuangan kita sendiri, tanpa harus mempertanggungjawabkannya kepada orang lain. Tidak ada lagi komite keuangan dadakan yang harus berdebat soal prioritas pengeluaran. Setiap sen yang kita miliki, sepenuhnya adalah milik kita. Kita bisa berinvestasi, menabung untuk masa depan, atau sekedar memanjakan diri dengan hal-hal yang benar-benar kita nikmati. Begitu juga dengan waktu. Waktu adalah aset paling berharga, dan sekarang kita punya kebebasan penuh untuk menggunakannya sesuai keinginan kita. Tidak ada lagi drama karena telat balas chat, atau harus membatalkan rencana dengan teman-teman karena diajak double date. Kita bisa nonton bola sampai pagi tanpa diganggu, maraton film atau anime favorit sampai selesai, atau cuma sekedar rebahan santai seharian untuk memulihkan energi setelah bekerja keras. Kebebasan waktu ini memungkinkan kita untuk hidup tanpa tekanan, tanpa harus selalu ada dalam mode standby untuk orang lain, dan tanpa harus mengorbankan waktu berharga kita. Poin kedua, yang mungkin paling penting, adalah fokus pada diri sendiri dan pertumbuhan. Hubungan romantis itu butuh banyak sekali energi dan emosi, mulai dari membangun komunikasi, menyelesaikan konflik, sampai mengelola ekspektasi satu sama lain. Proses itu bisa menguras habis energi mental kita, meninggalkan kita dengan sedikit tenaga untuk hal lain. Nah, tanpa semua itu, kita punya energi ekstra untuk bertumbuh. Momen emas untuk mengejar versi terbaik dari diri kita, tanpa gangguan. Mau fokus ke karier? Ini saatnya ambil proyek besar yang menantang dan menunjukkan potensimu untuk naik jabatan. Kamu bisa ikut kursus tambahan, ambil sertifikasi profesional yang sudah lama kamu incar, atau fokus membangun jaringan profesionalmu. Tidak ada lagi yang menuntut perhatianmu saat kamu sedang bekerja keras mengejar impianmu. Mau badan makin bugar? Waktu buat ke gym jadi tidak ada alasan lagi. Tidak ada lagi yang menyalahkan kita. Jika kita ingin menghabiskan waktu di gym setiap sore, berlari maraton setiap akhir pekan, atau fokus pada pola makan yang lebih sehat,
Mau belajar coding dari nol, menguasai bahasa asing, atau belajar memasak hidangan favoritmu, tidak ada lagi drama akhir pekan yang bikin kamu tidak sempat. Semua fokus dan energi kita bisa sepenuhnya kita alokasikan untuk hal-hal yang benar-benar memajukan diri. Ini bukan tentang menjadi egois, tapi tentang menjadi utuh. Karena kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain jika kita sendiri belum menjadi versi terbaik dari diri kita. Kesuksesan pribadi, kesehatan fisik, dan perkembangan diri adalah fondasi kebahagiaan yang sejati yang bisa kamu bangun sendiri. Poin terakhir, yang juga tak kalah penting, koneksi sosial. Seringkali, saat punya pasangan, lingkaran pertemanan kita jadi sedikit terbatas. Entah karena kita terlalu fokus pada hubungan, atau karena pasangan kita tidak suka dengan teman-teman kita. Bahkan, terkadang kita harus memilih antara menghabiskan waktu bersama pasangan atau teman-teman. Tanpa itu, kita punya ruang dan waktu untuk mempererat kembali hubungan yang ada, dan membangun yang baru. Waktu buat nongkrong santai dengan teman-teman, main bareng, atau sekedar cerita soal hidup jadi lebih banyak. Tidak ada lagi izin yang harus diminta atau jadwal yang bertabrakan. Kita bisa dengan leluasa membangun kembali ikatan persaudaraan yang mungkin sempat renggang, berbagi tawa, dan saling memberikan dukungan moral yang otentik dari sesama pria. Begitu juga dengan keluarga, punya waktu lebih buat orang tua, buat main dengan keponakan, atau sekedar menelepon untuk menanyakan kabar mereka. Ikut komunitas motor, komunitas game, atau komunitas apapun yang sesuai minat kita juga jadi lebih mudah. Ini adalah kebahagiaan yang sering kita lupakan. Kebahagiaan dari hubungan yang sehat, tulus, dan tanpa drama, yang justru datang dari teman dan keluarga kita. Mereka yang akan selalu ada, mendukungmu, tanpa perlu syarat atau tuntutan apapun. Jadi, pada akhirnya, hidup itu tentang kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tidak harus datang dalam bentuk hubungan romantis. Kadang, kebahagiaan terbesar justru datang saat kita menjadi tuan atas diri sendiri, hidup sesuai keinginan kita, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar kita cintai. Kesendirian itu bukan berarti kesepian, tapi kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, untuk bertumbuh, dan untuk menemukan kebahagiaan yang otentik, yang berasal dari dalam diri kita. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk merayakan kebahagiaanmu sendiri? Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.